Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita bisa diberi nikmat kesehatan untuk bisa berjumpa lagi, bertatap muka kembali dalam pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran matematika wajib. Yang penting itu adalah nikmat kesehatan. Ya, absen kehadiran dulu. Kurva. Untuk mengawali pertemuan kali ini, saya sedikit mengulangi pertemuan sebelumnya. Saya tanya, pada pertemuan sebelumnya terkait dengan ukuran pemusatan data, kita membahas terkait apa? Min ya, terkait dengan min. Padahal pada awal saya sudah menyampaikan bahwa ukuran pemusatan data itu ada berapa? 3 ya, yaitu Min, modus, median. Nah, awal kita sudah membahas terkait dengan apa? Min. Dimana pada saat itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan min, ada berapa cara? Ada yang bisa jawab? 3. Nah, coba Mbak, apa Mbak? 3 apa aja? 3 apa aja untuk cara menyelesaikan? Beberapa nilai tengah, Iya. rataan sementara, Rataan sementara, coding. coding. Nah, saya tanya sekarang, ada yang masih ingat? KKM-nya berapa? 76. Ya, 76. Jadi untuk bisa kalian tuntas dalam materi ini berarti nanti aspek kognitif atau pengetahuannya itu minimal berapa? 7. Nah, karena ada 3 ranah yang harus saya nilai di sini, yaitu pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Nah, kalau keterampilan itu berkaitan nanti dengan proyek ya. Nanti kita laksanakan pada pertemuan kedua. Jadi nanti dalam pertemuan ini kita menggunakan berbasis masalah atau PBL. Kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya kita menggunakan PJBL. Nah, penilaian keterampilan proyeknya itu ada di situ. Kemudian terkait dengan sikap apa aja? Mulai dari kejujuran, ya, gotong royong, kerjasama, kemudian disiplin. Nah, materi kali ini akan terkait dengan modus dan median. Modus, median sudah pernah dipelajari waktu kalian di MTS atau SMP. Apa itu modus? Nilai yang sering muncul atau nilai yang dengan mempunyai apa? Frekuensi terbanyak. Tapi dulu ketika SMP atau MTS masih menggunakan data apa? Tunggal. Nah, nanti kita akan lebih jauh membahas terkait dengan data kelompok. Kemudian kalau median apa? Nilai tengah. Nah, penggunaan median dan modus dalam kehidupan sehari-hari apa? Saya menganalogikan seperti ini. Modus, misalkan saya sebagai seorang guru, ketika memberikan penilaian kepada anak, itu kan nilainya ada yang misalkan dapat 76, 80, 86, 90 atau 100. Untuk bisa mengetahui dari seluruh kelas yang saya ajar itu nilainya terbanyak itu pada kisaran nilai berapa, berarti menggunakan apa? Modus, ya kan? Nilai sering muncul. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Misalkan kalian nanti mudah-mudahan jadi pengusaha yang sukses. Jadi pengusaha yang sukses atau jadi pejabat atau jadi kontraktor atau apa gitu ya. Kemudian ingin meneliti misalkan pengusaha punya warung ya, untuk bisa kira-kira produk apa atau mungkin produk ini terjualnya itu berapa yang paling banyak, itu kan bisa menggunakan modus ya. Sekarang mari kita belajar terkait dengan modus dan median untuk data kelompok ya. Dibuka bukunya di halaman 67 terkait dengan materi modus ya. Kita bahas terkait dengan modus ya. Jelas ya, ini ya. Di sini ada, ini namanya apa? Kalau seperti ini histogram. Ya, di sini ada tinggi badan kelas 10 MIA 1. Misalkan contohnya kelas 10 MIA 1. 151 sampai 155. Frekuensinya berapa, Mbak? Kalau lihat gambar di sini. 2
156 sampai 60 frekuensinya berapa? Baca tabel 4. Nah, akan kita selesaikan bagaimana cara menentukan modusnya ya. Akan kita selesaikan bagaimana cara menentukan modusnya. Langkah pertama itu kan sudah dibaca ya materi yang saya share ya. Untuk bisa menentukan modus, pertama kita menentukan apa? Kelas modus, ya kan? Ya. Kelas modus caranya itu menentukannya gimana? Diambil dari frekuensi yang terbanyak. Sekarang saya tanya di sini frekuensi yang terbanyak itu berapa? Berarti otomatis kelas modusnya itu berada di 166 sampai 170. Itu ya. Jadi 166 sampai 170 itu adalah kelas modus. Selanjutnya kita menentukan tepi bawah. Tepi bawah sudah pernah saya sampaikan ketika kita akan membuat histogram atau poligon. Tepi bawah, cara mencari tepi bawah rumusnya apa? Batas bawah dikurangi 0,5. Kalau tepi atas ditambah 0,5, batas atasnya apa batas bawahnya? Ya, nah karena yang di sini yang dicari tepi bawah, maka batas bawah dikurangi 0,5. Kelasnya 166 sampai 170. Berarti tepi bawahnya berapa? 166 dikurangi 0,5. Kemudian kita cari itu D1. D1 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sebelumnya. Kelas modusnya di sini 166 sampai 170. Frekuensinya berapa? 8. Kalau sudah kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa modus itu adalah L tambah 5 dikali 1 dibagi 1 plus 2. Ketemunya adalah 165,5 ditambah 5 kali 1/3. Maka modusnya 165,5 ditambah 1,7. Ketemunya adalah 167,2. Jadi tinggi badan atau modus dari tinggi badan kelas 10 IPA 1 yang ada dalam permasalahan di sini adalah 167,2 ya. 167,2. Ada yang masih bingung cara menyelesaikannya? Jelas ya? Jadi langkah pertama itu menentukan apa dulu? Kelas modus. Kelas modus diambil dari frekuensi tertinggi. Setelah itu menentukan tepi bawah. Kemudian menentukan D1. Kemudian setelah itu menentukan D2. Setelah itu menentukan P. Nah, kalau sudah diketahuinya ada semua, kemudian masukkan ke dalam rumus. Nah, sekarang ini ada permasalahan terkait dengan ilustrasi ini bukan menu diet tapi hasil pengukuran badan. Kalau tadi apa? Tinggi ya. Kalau sekarang apa? Berat badan. Ya, berat badan. Akan dicari nilai tengahnya. Ya, nilai tengah dari median. Maka dari permasalahan tersebut kita selesaikan permasalahannya. Langkah pertama adalah kita menentukan kelas apa? Median. Kalau tadi kelas modus diambil dari kelas yang mempunyai frekuensi paling besar atau paling tinggi, kalau kelas median jangan menggunakan itu, tapi menggunakan apa? Kemudian kalau mau kita menyelesaikan biar lebih mudah, kita tambahkan satu kolom, yaitu kolom apa? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Ya, atau FK, atau bisa juga menggunakan lambang F besar, huruf F besar. Kalau frekuensi kelas menggunakan huruf F kecil. Baik, sekarang kita
saya bagi kelompoknya ya, kelompoknya. Udah ya? Iya. Nah, ini Intan, Najma Nurul. Ya, jadi kelompok 3, kelompok 4. Kalau ini terkait dengan media ya, kelompok 4 ya, kelompok 4 terkait dengan media. Ya, ini kelompok 1 terkait dengan modul. Ini matematika ya. Bandingan blok. Lima, ini tadi menawarkan diri untuk maju terlebih dahulu. Ya, berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan Mbak. Saya Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Ulfa Fatai sebagai guru dan rekan saya Selain Sila sebagai penyampai materi dan saya terlebih dahulu Pembiana. Materi juga. Ya, untuk materi yang akan kami sampaikan adalah materi media. Untuk lebih lanjutnya saya senang rekan saya untuk menyampaikan materi. Jadi di bawah ini kita sudah mendapatkan daftar distribusi frekuensi umur kepala keluarga. Dari kelompok yang lain? Ya, ada pertanyaan? Ya, Najma. Itu yang pada kelas ke-40. Pada kelas ke-40. Pada kelas ke-40 ya, pada kelas ke berapa? 40 sampai 44 ya, tapi setara ini perhitungannya sudah betul ya? Ya, oke. Jadi kesimpulannya bahwa nilai tengah medianya adalah 42,61. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 5 presentasinya sudah bagus ya. Oke, silakan. Lakukan evaluasi ya, evaluasinya nanti begini, di samping nanti ini saya memberikan sebuah kuis, nanti saya memberikan sebuah tugas yang dikerjakan di rumah ya, nanti ada 2 soal, tetapi nanti saya perlihatkan soalnya. Sekarang untuk apa, untuk evaluasinya ini yaitu terkait dengan ini soal yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Ini ada 2 soal itu, kemudian nanti diselesaikan dan saya minta nanti dikumpulkan besok. Ya, ini alhamdulillah ya, pertemuan kali ini kita sudah selesai terkait dengan median sama modus. Yang bisa disimpulkan dalam pertemuan ini menurut kamu terkait dengan modus atau median, salah satu? Silakan Mbak. Apa? Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kemudian tadi untuk perhitungan cara mencari modus ada beberapa langkah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pertama, kuncinya adalah menentukan kelas modus. Kelas modus diambil dari kelas yang memiliki. Kemudian terkait dengan median, apa yang bisa disimpulkan dari kelompok 1? Apa Mbak? Ya. Dan dari pembelajaran tadi kita mempelajari tentang median, yaitu nilai tengah. Ya, itu saja. Nah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita sudah selesai. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat ya, kalian bisa menerima apa yang saya sampaikan. Baik, mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.